secara sosiokultur itu Tasik itu nggak ada kota kabupaten menurut saya ya. Benar loh. Hanya administratif saja. Tapi sosiokultur itu Tasik aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Remedial Society. Hey. Salam. Ini podcast yang dari kemarin nanti karena kesibukan abang yang satu ini sulit, ketemunya sulit. Jadi udah reschedule berapa kali bang kita? 3 kali berarti kan? Nggak, sebenarnya nggak sibuk sih, cuman sengaja aja biar kangen gitu. Nih Bang Demi, Bang. Siap. Aneh kemarin denger dari anak-anak, katanya abang kemarin rada keras juga nih. Apa itu? Ngebahas apa? Perda di kabupaten, perda pelayanan. Oh ya. Ini kenapa abang sampai ngomong keras begitu? Kenapa ya? Bang? Emang ngomong apa gua? Itu denger gitu yang Facebookannya habis gitu. Enggak. Malah saya tuh nge-support kawan-kawan di birokrasi agar memberikan satu pelayanan excellent gitu, service of excellent. Nah, maksudnya gini, mendorong itu karena memang semangatnya semangatnya ada, tapi harus dimotivasi lagi gitu loh. Artinya kan reformasi birokrasi ini adalah amanat Bapak Presiden Republik Indonesia kan, salah satu nawacitanya beliau. Dan di daerah saya masih melihat belum maksimal. Masih ada pelayanan yang nampaknya sisa-sisa orde baru itu masih ada lah. Jadi ini nggak boleh. Contoh yang sisa itu sisa-sisa orde baru yang tidak baik gitu loh, yang tidak baik. Oh ya. Yang tidak baik artinya seperti masih ada satu pola pikir kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah sih? Nah, ini bukan hanya sama orang, saya kan sering berkunjung ke dinas-dinas ya sebagai seorang warga negara saja gitu kan, karena banyak juga yang tidak kenal aku kan, dan saya melihat begitu. Tapi sekarang udah enggak sih. Dulu pernah di dinas kependudukan, sekarang udah jauh lebih baik ya dinas kependudukan di kabupaten. Tapi ini kayaknya hampir dialami oleh seluruh pemerintah daerah kayaknya. Apa itu bang? Yaitu ketika yang lain semangat reformasi birokrasinya sudah profesional, sudah jauh lebih profesional. Coba kita lihat bank BUMN, kementerian atau banyak lah. Hari ini mereka sudah sangat memakai itu pola-pola pelayanan prima lah kan. Oh ya. Tapi pemerintah daerah pelayan masyarakatnya masih belum gitu loh. Nah ini kan PR ya, tentunya harusnya dari atas sampai bawah itu harus sama dong. Nah, padahal kalau melihat kesejahteraan, saya kira sudah layak lah. Maksudnya mereka itu sudah hidup cukup. Kenapa saya bilang cukup? Karena APBD kita juga habisnya kan buat banyak pegawai. Benar kan? Betul. Iya, artinya kan gini, uang rakyat kemudian dipakai untuk menggaji pengabdi rakyat gitu loh. Nah, harusnya melayaninya juga harus maksimal. Terus solusi yang ditawarkan kemarin itu apa bang? Ya satu harus ada satu pijakan hukum ya sebagai acuan pelayanan prima itu seperti apa batasannya, parameternya itu harus jelas. Nah sehingga tolak ukur ini menjadi satu ukuran mereka bekerja. Dan mengikat kan kalau udah ada perda. Ya. Nah, gitu. Artinya
Kemudian sistem punishment and reward juga harus jalan dong. Jangan sampai orang-orang yang kerjanya baik, bagus, tidak dapat reward sama sekali. Tapi mereka-mereka yang biasa-biasa hanya jago lobby sana sini kemudian jadi naik pangkatnya nggak bagus lagi. Ya itu kan, kalau itu kan kalau nggak salah udah diatur di PP itu nomor berapa gitu tahun Apa itu? 2019. Yang tentang sanksi dan punishment itu kan selalu ada. Nah, iya ada, tapi di lapangan penegakannya kan nggak ada. Kayak contoh gini ya, kan pegawai negeri kita ini punya TPP, tunjangan penambah penghasilan, yang setiap orangnya itu beragam kan. Ya. Seharusnya kan disesuaikan dengan resiko pekerjaan, resiko jabatan, dan resiko pekerjaan juga seberapa besar tanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Betul. Contoh, camat di Culamega sana dengan di Singaparna harusnya TPP-nya gedean di sana. Di Culamega dong. Benar nggak sih? Karena lebih jauh. Karena lebih jauh. Ah. Nah, jangan sama, jangan flat gitu. Atau contoh mereka yang bekerja di rumah sakit yang punya risiko pekerjaan yang tinggi, seperti arsiparis kita ini sebenarnya mereka yang di dinas perpustakaan itu mereka punya risiko pekerjaan yang tinggi loh. Ketika banyak sekali mereka harus ngeberesin arsip-arsip yang notabene masih belum di kita ya, belum di pindah ke digital, masih lama gitu arsip-arsipnya dan masih belum tertib, itu jauh lebih beresiko daripada mereka yang hanya di kantor duduk saja atau yang di dinas keuangan dengan yang di dinas yang lain gitu, yang kenapa resikonya lebih tinggi, tanggung jawab pekerjaannya lebih tinggi, itu harusnya lebih tinggi, nggak masalah, tapi harus diimbangi dengan kinerja gitu dong. Ini kan kayak mobil camat seragam gitu ya dulu mah, ya kan kenapa harus seragam sih? Harusnya disesuaikan dong dengan wilayah. Di Culamega masa dikasih mobil camat, contoh nih dulu zaman EPP ya, kan medannya juga beda bos, mobilnya jadi tereh rusak, coba dikasihnya yang 4x4 gitu ya, kan wajar. Karena untuk kerja. Karena kebutuhannya begitu. Kebutuhannya begitu. Nah ini di kita ini masih pola-pola yang nggak tahu, mungkin itu juga sisa-sisa ya, pola penyeragaman kayak gitu. Biasanya kan yang menjadi alibi itu kadang terkait dengan aturan jenis kendaraan. Ya oke lah ada CC ya. Ya jangan sama FPP atau bisa kan ada yang kelas-kelas yang setengah jeep atau gitu kan. Ya ini mah harus kan kayak kuwu carry semua kan gitu. Padahal harus sesuai kan gini, pemberian itu kan sebenarnya fasilitas dari negara itu ditujukan untuk peningkatan kinerja. Betul. Nah, kalau ternyata kemanfaatannya kurang buat apa? Artinya gini, ya jauh lebih bermanfaat apabila dikasih yang memang disesuaikan dengan medan. Itu bos. Oke, tapi kalau ini Bang, saya mau nanya, saya yakin lah kalau Abang kan pasti sering bertemu dengan masyarakat. Nggak sering juga. Wah. Maksudnya bukan sering sih, artinya ya saya sih apalagi COVID kemarin ya, artinya lebih banyak ketemunya di online. Ya. Tapi kan pastilah dapat keluhan ini. Oh iya. Nah, kalau dari rate nih, dari rata-rata keluhan yang paling banyak yang disampaikan ke Abang itu apa? Masyarakat. Yang pertama itu selain masalah uang gitulah. Ya, kalau uang itu pasti ya. Jangankan mereka yang rakyat, ya kita juga punya masalah dengan uang kan. Artinya itu kan urusan bagaimana kita bisa bersyukur. Tapi kita bisa ngelihat gini deh. Ini adalah masyarakat ya. Di situ ada hak-hak kewarganegaraan. Nah, saya lebih fokus ke sana aja lah. Ya. Kalau yang datangnya cuma buat minta cicilan buat motor, saya nggak pernah layani lah. Gitu. Nah, tapi kalau menyangkut hak-hak kewarganegaraan mereka, seperti mereka tuh punya anak yang harus sekolah tapi tidak bisa sekolah.
Ya. Mereka punya keluarga yang sakit tapi tidak bisa berobat. Nah ini kan kewajiban pemerintah. Nah untuk itu kita sebagai anggota DPRD, wakil masyarakat ya tentu memfasilitasi itu aja. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan KTP, tidak dipersulit gitu. Jangankan KTP, SIM aja hak kewarganegaraan. Saya selalu komunikasi dengan pihak kepolisian agar bisa membantu mempermudah urusan-urusan itu, dan alhamdulillah berkoordinasi dengan baik ya karena dia bermitra gitu. Jadi ya selama itu menjadi hak kewarganegaraan dan itu menjadi hak mereka ya harus kita perjuangkan. Nah, di luar itu ya itu kan beda kebaikan gitu kan. Itu menilai lebih. Nah, itu mah itunya apa tergantung mood ya. Terus ini Bang, ini tadi kan kabupaten, ini saya nah, kalau ngobrol sedikit lah tentang kota lah, tentang kota. Kota ya. Nih, menurut pandangan Abang kota Tasik nih, sudut pandangnya. Saya tuh kalau KTP itu kan kabupaten, tapi sekarang udah kota kalau sekarang. Oh, sudah kota? Ya, karena saya sebenarnya sudah dari tahun 2005 di kota ini. Artinya sudah berapa tahun ya? Udah lama berarti. Lama. Berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun. Karena istri saya kan kerja di kota, dulu di Bank Mandiri, anak-anak juga sekolah di sini semua. Dan rumah saya juga di wilayah kota kan, di Panglayungan. Jadi sebenarnya bagi saya itu secara sosiokultur itu Tasik itu nggak ada kota kabupaten menurut saya ya. Benar loh. Hanya administratif saja. Tapi sosiokultur itu Tasik aja. Ya gimana, orang kota juga orang kabupaten juga banyaknya kan gitu. Ya. Ya teman-teman aktivis juga banyak orang kabupaten. Aku coba tanya yang di DPRD kota seperti banyak lah. Aslinya orang mana? Kang Muslim ketua PDI Perjuangan Kota Tasik orang mana? Orang Cikatomas. Lahir juga Thomas gitu ya? Iya dia orang, pokoknya dia orang Kidul ya. Karwala jeung orang gitu. Kang Awe. Orang mana? Ya kan? Dia datang ke kota itu ya persis seperti kita. Berjuang gitu dengan keluarga kan, dan alhamdulillah punya kehidupan di sini begitu. Nah, kebetulan saja ada yang memang secara geografis kemudian di kota karena ada pemisahan wilayah, dan kita bergeser tetap di kabupaten. Meskipun dulu kenapa di kota domisilinya? Karena kan dulu kantor kita di kota, Pos. Oh iya. Gedung Dewan itu dulu masih di kota. Iya, betul. Jadi ya masa aku harus menjauh kan, mendekatkan dulu. Nah, kemudian pindah ke Singaparna ya udahlah, dah masih kejangkau. Ya, artinya sebenarnya di kota dulu itu memang karena ngantornya juga di kota dulu gitu. Nah, untuk lihat kota sendiri, saya pikir kota ini kan banyak potensi ya. Justru saya ngelihat hari ini seharusnya pikiran itu tidak ada. Wah, ya Pemkot, ya Pemkap enggak. Harusnya ketika ada membahas APBD, ketika mau membahas rencana pembangunan, itu harus bicara bersama. Pemerintah kota dan kabupaten itu duduk bersama, bagaimana berkolaborasi, bersinergi, menciptakan satu kebijakan, satu program-program yang selaras sehingga saling membesarkan. Nggak mungkin gini loh, aneh ya kalau saya lihat, masa sih antara G2G ya, government to government, kemudian harus saling bunuh. Yang satu bikin terminal di sini, yang satu dipegat di dia, kan nggak lucu, Bos. Ya kan? Dan akhirnya dua nana tuh jalan. Ini kita tuh buat siapa sih sebenarnya kan gitu. Sekarang sih. Aku mau tanya, yang di pasar Cikurubuk itu orang mana yang pembeli itu? Ya, mayoritas orang kabupaten. Nah, yang di AP orang mana?
Artinya putaran-putaran ekonomi itu ketika masyarakat kabupaten berdaya secara ekonomi, pasti larinya ke kota dong. Betul. Betul. Nah, seperti gini, harusnya berkolaborasi di urusan wisata aja. Orang boleh, silakan kalian berwisata ke kabupaten, tapi tidurlah di kota Tasik. Jadi ke depan harus ada pemerintahan yang bersih, yang berpikirannya sama. Ini tuh kepentingan rakyat. Toh ke rakyat Tasik Malaya, rakyat Tasik Malaya, eta kota di kabupaten Tasik teh gitu. Bener nggak? Jadi janganlah ada, kota kabupaten. Menurut saya sih nggak ada tuh kota kabupaten secara kultur, sosiologis, nggak ada itu sebenarnya di lapangan. Bener nggak? Yang ada itu di sisi pemerintahan aja. Aktivisnya juga pada main di kabupaten, orang kota. Sama aja. PNS di kabupaten, 70% di kota. Orang kota. Orang kota. 70%? 70%. Nah ini kan menandakan bahwa harusnya itu ke depan, pemerintah ke depan 2024 artinya ya, harus bisa duduk bersama, jangan lagi bersengketa tentang aset. Nah udahlah, aset yang ada di kota, gimana kita bicara kemanfaatan, buat kabupaten manfaat, buat masyarakat kota manfaat. Itu dong harus bicara. Ari bersinergi dengan orang tanda kutip pengusaha, notabene contoh nih, yang ketika dia mengambil uang dari warga Tasik, tapi dia investasinya di luar Tasik, kok mau? Bener tuh? Kenapa enggak dengan pemerintah lagi? Kerjasama begitu. Ini harus dipikirin lah sama-sama. Sehingga ke depan itu bagaimana kalau kota berpikir tentang menjadi pusat industri kreatif, jasa, tapi yang selaras dengan yang kabupaten ini. Kabupaten apa nih? Oh, agribisnis. Artinya industri kreatifnya itu selaras. Sebaliknya, oke, kabupaten juga harus selaras dong. Kira-kira apa yang bisa kita buat bisa kota mainkan juga gitu loh. Jadi selama gini ya, kalau podcast di Jangan, nggak usah dibahas, nggak usah dibahas. Suara motor itu. Ayah Eking. Aduh, nggak apa-apa, tapi ini seni ya. Jadi gitu Om, Om Asep. Saya nggak tahu sejak kapan dia ganti nama jadi Ani, nggak tahu saya. Jadi istilahnya. Tapi nggak apa-apa lah. Akibat ibu sinanam daun. Pokoknya mah arek aneh arek enten penting mah NKRI. Itu kan urusan apa namanya, urusan gaya aja, style aja. Tapi gini Bang, kalau nih. Saya minum dulu ya. Boleh. Kalau kira-kira dipilih salah satu masalah untuk kota Tasik yang paling krusial, menurut Abang apa? Yang harus segera diselesaikan? Pengangguran. Emang banyak pengangguran di kota? Kayaknya banyak. Kenapa? Kalau aku lihat angka sih banyak. Ya, tapi sekarang nggak tahu ya. Sekarang mungkin udah ada sedikit nih. Karena banyak kafe, berarti banyak yang ini dong, usaha baru. Kan kota ini kalau nggak salah kafenya itu terbanyak di Jawa Barat kalau nggak salah ya. Kalau salah sampai ribuan. Artinya dengan ada ribuan kafe itu berarti setidaknya ada kali 3 orang pegawai aja udah ya 3 ribuan pengangguran terselamatkan ya kan. Ya artinya kawan-kawan kayak di sini di Remedia sudah membantu pemerintah kota untuk menyukseskan pengentasan pengangguran, meskipun mungkin bukan tim suksesnya mungkin ya. Tapi kan sebenarnya gini bos, maksudnya pengangguran itu saya sih lebih melihat hari ini pemerintah itu harusnya kan ada sektor-sektor yang wajib ya,
Kesehatan, pendidikan itu sudahlah, nggak usah diomongin. Pasti akan dibahas. Itu pasti. Kesehatan. Nah, aku melihat di kota itu ada fenomena yang sangat unik ya. Artinya sangat unik gini. Ada potensi besar anak-anak muda di sini yang kurang begitu banyak sentuhan dari pemerintah. Kurang terfasilitasi lah. Padahal kalau kota mau bicara tentang menjadi kota industri kreatif ya, harusnya banyak melibatkan kawan-kawan yang anak-anak muda yang kreatif. Kenapa perlu anak-anak muda kreatif? Ya hari ini ya, di era seperti ini, di saat COVID kemarin aja ya, COVID kemarin, seharusnya kawan-kawan kawan-kawan anak-anak muda kreatif ini diberdayakan, diajak bersama-sama, bukan hanya anggaran dihabiskan untuk Satgas COVID. Tapi maksud saya gini, Satgas COVID ada perlu untuk menjaga keteraturannya gitu loh di lapangan. Tapi sosialisasi juga bisa dilakukan lewat pola-pola yang bisa mereka buat di YouTube, di IG, di mana-mana. Itu kan lebih masuk daripada sekarang Satgas ngabubar-bubar kenjil manuker nongkrong. Salah satunya juga banyak sekali kawan-kawan seniman yang hidupnya di malam hari gitu, di kafe nyanyi, kemudian akhirnya tidak bisa mendapatkan penghasilan. Kita sudah dolin juga, ada yang harus membeli susu anaknya. Mereka tidak dapat kompensasi apa-apa, tapi siang hari pasar buka, supermarket buka, pusat-pusat perbelanjaan buka. Memangnya COVID adanya siang malam doang, ya kan? Kan aneh. Jadi kawan-kawan sahabat remedial itu curhatan aneh sebenarnya Bang. Gitu. Kan orang mewakili dia. Itu curhatan aneh itu selama 2 tahun Bang. Aku tuh sudah tahu. Mobil sampai melayang gitu Bang. Nah, ini kan maksud saya itu bos. Kalian ini kan anak-anak muda yang sedang siap-siap menjadi wirausaha baru dong. Dan itu kan membantu pemerintah. Harus. Bener kan? Iya. Tanu kita kurang di gero aja. Ayo. Gimana nih? Biar kalian tetap bisa bantu kami menanggulangi pengangguran. Ini ada sedikit anggaran. Tapi ini harus jadi solusi buat penanganan COVID. Kan enak begitu. Anak-anak seniman diajak. Ya ini ada anggaran. Kalian bikin konten gimana caranya sosialisasi kampanye COVID. Kan bisa kan? Bukan hanya kampanye ini ya. Gebuk-gebuk. Buset, orang itu yang ada antipati. Sekarang ini nggak musim lah orang buku-buku, orang gaya-gaya masalah. Harus humanis lah gitu kan. Jadi kalau penguasa itu ya kekuasaannya dengan cara yang lemah lembut. Kayaknya Tergantung Bang. Tergantung, gak usah sih. Tergantung partai maksudnya. Ya kalau di PDI Perjuangan kan tetap harus penugasan. Tapi saya kalau ditugaskan siap kan? oh siap. Siap, kenapa enggak? Orang ini rumah saya kok. Iya kan? Betul. Siap. Sama untuk kebaikan ya. Siap. Tapi jangan wali kota lah. Apa dong? Apalah yang Wakilnya? Atau Boleh ketua lah. dewannya? Wali kota mah jigana asa kudu rada nyaan. Karena begini Bang, kalau hitung-hitungan daftar pemilih kalau nggak salah, secara nasional hampir 60% anak-anak muda untuk tahun 2024. Ya saya sih artinya gini, kalau memang anak muda ini menjadi pemilih terbanyak harusnya diedukasi dengan baik ya. Betul. Hari ini. Jadi jangan sampai mereka yang baru pertama memilih ini, pemilih pemula ini, kemudian dia mendapat edukasi yang salah.
tentang politik. Nah, ini yang Ya ini kan salah satu acara kita ini iya. salah satu bentuk pendidikan Betul. politik dong, Bang. betul. Betul kan? Betul. Tapi bener juga dipikir-pikir mah orang geus bosen di dewan gitu. Terus 4 kali gitu. Enggak, jangan cepat periode, Bang. Ternyata di legislatif itu memang tidak bisa berbuat banyak. Betul. Karena yang paling ya dengan sistem tata negara kita memang eksekutif itu punya ruang yang besar buat bikin perubahan, buat satu kebijakan. Apalagi pasca ada peraturan yang baru ya kan, Bang. Tahu yang periode yang sekarang. Oke. Saya kira ya itu. Soalnya gini, contoh aja Tapi gini. terima kasih ya sebelumnya sudah disadarkan. Kejadiannya yang nyadarin ya. Oke, Bang, penutup. Siap. Ana minta bagi apa namanya tuh? Bukan wejangan kali ya, tapi lebih kepada harapan Abang terhadap kaum muda, Ya. termasuk harapan Abang terhadap masyarakat kota atau kabupaten untuk menuju yang lebih baik harus bagaimana gitu. Jadi untuk adindaku ini ya dan seluruh anak-anak muda, sebenarnya kita ini punya tanggung jawab besar ya. Anak-anak muda ini punya tanggung jawab besar untuk mewarisi negara ini ke depan. Jangan lalu larut dalam sebuah mimpi-mimpi. Jadi gini, cara cepat menggapai mimpi mah sare. Nah, gitu. Ulah ngalobakeun sare. Itu Tapi mimpi abadi itu. Nah, artinya gini, mumpung masih muda, harus mau bersusah payah, bekerja keras. Daripada nanti setelah tua bekerja keras. Gitu loh, Bang. Kita selagi mampu, selagi muda, tenaganya masih giat, pikirannya masih jernih, ya kita bekerja saja. Bekerja keras saja, hidup susah. Karena tidak ada orang hebat dengan masa lalu yang mudah, nggak ada. Kalau Bung Karno bilang, karmane vadikaratse mapalesu kadiatna. Kalau kita sedang melakukan sesuatu tugas, kerjakanlah sungguh-sungguh. Jangan pernah berharap apa yang akan kita dapat buat kita. Atau bisa kita sebut ini generasi materialistis. Ya jangan. Kita jangan masuk ke itu. Artinya bukan berarti kita nggak butuh sesuatu yang materi, nggak. Artinya tidak semua hal kebaikan itu atau pelaksanaan tugas-tugas itu berbasiskan itu, nggak berbasiskan angka dong semuanya. Ada hal-hal lain bersifat pengabdian, ketulusan, keikhlasan yang nantinya toh akan kita dapatkan hasilnya. Nah, saya kira potensi pemuda-pemudanya sangat luar biasa. Tinggal hari ini bagaimana pemuda-pemudanya punya keyakinan, mau belajar ya, yang penting itu. Karena sesuatu amal tanpa ilmu kan juga sebuah kesia-siaan ya. Tapi ilmu juga tanpa pengamalan juga sama. Artinya itu harus seiring sejalan. Pesan saya satu lah, tidak ada orang hebat dengan masa lalu yang mudah. Semuanya didapatkan dengan masa lalu yang susah. Pasti dia, coba tanya semua orang-orang hebat, coba lihat masa lalunya gimana, pasti susah dia. Nah, karena orang yang masa lalunya enak-enak itu jarang-jarang. Kalaupun masih enak ya mungkin warisannya masih banyak gitu. Ya seperti Rapatar kan. Eta mah ngeunah tuh. Jadi tim mimiti lahir beruntung lah mereka yang begitu itu beruntung. Nah, kita yang kurang beruntung harus harus tidak berkecil hati. Karena mereka yang mau bersusah payah itu akan menemukan sebuah kesuksesan. Dan buat Kota Tasik ya mudah-mudahan lebih baik lah dari sekarang. Banyak hal-hal yang harus diselesaikan, sampah, kaki lima, banyak geng motor gitu. Ini PR lah buat semuanya. Dan tentu tidak bisa mengandalkan pemerintah saja sih. Harus semua elemen turun duduk bersama-sama ya. Jangan sesuatu itu
Ya, tugas pemerintah. Enggak dong, ini tuh tugas bersama. Tapi memang pemerintah harus menjadi inisiator, Oh iya, betul, betul. fasilitator gitu. Ulah difasilitasi ke masyarakat. Ketemu anggaran. Itu bos. Siap, siap. Oke, Bang. Sementara kita cukup sekian ya. Ya. Maghrib soalnya. Nanti Saya mau muji dulu, boleh nggak sih? Ini Boleh, keren boleh. banget sih. KP-nya bagus ya. Dan saya selalu suka dengan anak-anak muda yang mau menjadi pengusaha. Ya kalau mau kaya jadi pengusaha, Pak. betul. Jangan jadi pegawai. Mau bengar-bengar. Tapi menjadi pengusaha kan tentu sukses. Lah, kata siapa? Oh gitu. Sukses lah. Minimal sukses punya usaha. Oh iya. Dan sukses mempekerjakan orang lain, ya kan? Iya. Dan itu semangat wirausahanya harus disebarkan, harus ditularkan ke yang lain. Oke, sahabat Tribun Sakti, saya kira Polisi Corner kita kali ini dengan Bang Demi sangat luar biasa. Bang jangan kapok, nanti Oh, kita undang lagi ya. Saya malah berharap sing musikali lah di sini. Oh siap, siap. Manajer tolong ya. Ya, teman Bang. Siap, bos. Sukses ya. Siap. Aduh.